Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan membahas mengenai smart money concept ya. Karena ada ataupun banyak juga sih teman-teman yang request, Mbah tolong dong bahas mengenai SMC, tetapi dengan versi yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Nah di sini Simba ingin mencoba menjelaskan lagi ya. Sebenarnya di luar sana itu sudah banyak sih yang membahas mengenai smart money concept ya. Tetapi demi permintaan dari teman-teman, Siwa di sini mencoba menyederhanakan, apa itu SMC dan bagaimana cara trading menggunakan SMC. Nah, di sini Simbah nggak akan bahas semuanya, tapi di sini Simbah coba menyederhanakannya. Jadi mungkin ada pembagian part, mungkin sekitar 4 sampai 5 part ya. Itu pun Simbah ambil yang inti-intinya saja, di mana, ini sudah Simbah sederhanakan sebisa Simbah sendiri ya. Karena setiap mentor atau trader education itu kan pasti memiliki, cara penyampaian masing-masing dan juga istilah-istilah di dalam perforex itu sendiri. Dan jujur di sini Simbah itu, sebenarnya nggak, apa ya, agak susah ya kalau untuk menjelaskan, karena basic Simbah itu sebenarnya cuman trader biasa saja yang hanya sedikit sharing kayak gitu. Jadi bukan orang yang, pandai dalam memberikan sebuah arahan. Tetapi semoga dengan cara Simbah menyederhanakan materi ini, teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, di part pertama ini kita akan membahas mengenai, structure market atau bagaimana cara mencari high dan low yang valid. Nah, mungkin teman-teman sering banget nih tarik-tarik garis, high, low, high, low, high, low. Tapi apakah teman-teman tahu low yang valid itu seperti apa, high yang valid itu seperti apa? Karena ada syaratnya, Mbah, untuk pembentukan high dan juga low. Jika kita cuma ngawur itu kita susah. Karena jika kita sudah paham high dan low yang valid, kita akan lebih mudah menentukan setup saat market tersebut pullback ataupun retracement. Nah, jadi pada momentum-momentum tersebut kita bisa melakukan entry point. Langsung saja nih Mbak ke gambarnya ya. Di sini sebelum kita masuk ke chart, si Mbak akan gambarkan terlebih dahulu untuk pergerakan market secara ilustrasinya ya. Karena di sini kebetulan si Mbak nggak jago editing, jadi si Mbak ala kadarnya saja. Semoga teman-teman paham. Nah, di sini taruhlah ya, ini pergerakan market ya, seperti ini ya, turun seperti ini. Ntar ini kepanjangan nanti nggak cukup. Seperti ini ya. Nah, ini taruhlah lah. Ini cuman sekedar ilustrasi saja sebelum kita nanti masuk ke chartnya ya, agar teman-teman itu nggak bingung. Nah, oke, ini merupakan gambaran chartnya lah Mbak ya. Ini jelek banget gambarnya. Nah, di sini kan dia membentuk, taruhlah di sini merupakan area low yang valid ya. Kenapa ini bisa dibilang area low yang valid ya? Karena di sini dia sudah membreak Mbak, membreak area dari minor high ya. Jadi jika teman-teman ingin mencari high yang valid, pastikan sudah ada minor high yang telah terbreak atau terjadi sebuah boss atau break of structure. Itu boss versi kecil ya Mbak ya. Nah, jadi ini merupakan low yang valid ya jika area high dari minornya itu terbreak. Dia naik, dia turun, terbreak. Nah, berarti ini masuk ke dalam area low yang valid. Lalu apakah ini merupakan high yang valid? Belum. Ya, calon. Ini masih calon, Mbak. Jika pembentukan dari minor low-nya itu terbreak, baru ini bisa menjadi high yang valid. Dan di sini dia turun, dia naik, break. Nah, ini minor low-nya terbreak. Berarti ini bisa menjadi high yang valid, ya. Lalu dia turun nih. Nah, apakah ini menjadi low yang valid? Belum, selagi minor high-nya itu belum terbreak. Nah, dan ternyata dia naik membentuk sebuah minor high, dia turun, break. Nah, minor high-nya itu terbreak, berarti ini menjadi low yang valid. Apakah ini menjadi low high yang valid juga? Belum, ini masih calon. Dia membentuk sebuah pola ya, penurunan, dia naik, terbreak. Nah, ini terbreak kan, Mbak? Nah, ini minor low-nya telah terbreak. Berarti ini valid menjadi area high. Ya. Lalu dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi, break. Nah, berarti ini menjadi area low yang valid.
Cara konsepnya berarti dari low ke high, kalau kita tarik trendline ya, dari low ke high, lalu ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Dan area ini masih menjadi calon, Mbah, ya. Belum menjadi area high karena dia belum membentuk sebuah pola minor low. Tetapi nanti jika dia membuat minor low dan terbreak, maka ini valid menjadi area high. Paham ya, Mbak ya? Nah, di sini kita akan langsung masuk ke chartnya. Kita hapus dulu. Oke, ini kebetulan sudah Simbah kasih sedikit oret-oretan ya, biar lebih mudah, biar lebih cepat juga videonya. Nah, kenapa Simbah tarik ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, high, low, high. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini. Ini bisa menjadi low yang valid karena apa? Karena ini ada minor high yang telah terbreak. Dia membuat sebuah low, dia naik, lalu dia turun, break. Nah, ini jadi minor high. Karena dia telah terbreak, berarti ini menjadi zona low, ya, menjadi low yang valid. Lalu dia naik nih, Mbak. Nah, dia turun. Apakah ini bisa menjadi high yang valid? Belum. Sebelum area minor low-nya terjebol. Dia turun. Nah, dan ini ada minor low yang telah terbreak. Dia terbreak. Nah, berarti ini menjadi high yang valid. Dia turun, Mbak ya. Lalu dia naik, dia turun lagi, break lagi, Mbak. Nah, ini terbreak kan? Nah, berarti ini bisa menjadi area low yang valid. Karena area minor high-nya itu telah terbreak. Dia naik, dia turun dulu, lalu dia naik, membuat sebuah minor low ini, Mbak ya. Dia turun lagi nih, Mbak. Nah, dan ternyata minor low-nya ini terbreak lagi, jebret. Berarti ini valid menjadi high. Dia turun lagi nih ke sini. Nah, di sini dia membentuk sebuah pola lagi, naik, turun, break lagi. Nah, ini high-nya atau minor high-nya itu telah terbreak. Berarti ini valid menjadi area low. Nah, setelah dia naik, dia turun lagi nih, Mbak. Turun, lalu naik lagi nih, Mbak ya, agak naik tinggi, membentuk sebuah minor low, lalu dia turun lagi. Ini terbreak, jebret. Nah, berarti ini menjadi high yang valid. Nah, lalu apakah ini menjadi low yang valid? Belum, sebelum dia membuat sebuah break minor high-nya. Dan ternyata dia naik, dia turun, dia naik lagi, turun lagi, naik, break. Nah, ini menjadi area dari minor high yang telah terjebol. Berarti ini valid menjadi area low. Nah, lalu setelah dia naik, apakah ini bisa menjadi area high yang valid, Mbak? Nah, jawabannya di sini. Mana? Ntar tak copy dulu ini. Oke, jawabannya di sini. Nah, ini dia melanjutkan kenaikan. Lalu di sini kan dia membuat sebuah penurunan nih, Mbak. Lalu dia naik lagi, turun lagi, terbreak. Nah, ini menjadi area minor low. Minor low yang telah terbreak. Berarti ini menjadi high yang valid. Lalu tinggal kita lihat nih di sini. Ini kan ada low ya. Berarti ini menjadi high yang valid. Tarik dulu. Nah, area ini menjadi area high yang valid karena minor low-nya telah terbreak. Tinggal kita tunggu nanti saat pembentukan di sini. Ini bisa menjadi low yang valid jika ada minor minor high yang telah terbreak. Nah, jadi hanya seperti ini saja, Mbak, untuk menentukan market structure, bagaimana cara melihat market ya, atau menentukan area high dan low dari sebuah market. Jadi sampai sini paham ya, Mbak ya. Ini Simbah sudah mencoba menjelaskan sesederhana mungkin ya. Semoga teman-teman paham karena jika kita menggunakan materi atau penjelasan menurut istilah-istilah perforekan itu saya yakin 90% teman-teman yang masih baru terjun di forex itu bukannya bisa malah sansaya tambah mumet. Nah, oke, Mbak, semoga paham. Nanti kita lanjut ke part yang kedua. Salam dari saya, Simbah Info.